Hai teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas sosial. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kalau dengar kata identitas, yang kalian pikirkan pertama kali itu apa sih? KTP, kartu pelajar, atau nama? Mari kita bahas sama-sama. Jadi, menurut Kamus Merriam-Webster, identitas adalah kesamaan ciri antara beberapa manusia dan ciri yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa identitas adalah ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu identitas sosial? Sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi identitas sosial. Yang pertama ada faktor fisik, yakni faktor yang mendasari atau memengaruhi identitas secara alamiah dan mudah dilihat oleh mata, seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, maupun gender. Faktor yang kedua adalah faktor non-fisik, yakni identitas dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti suku, agama, antar golongan, dan dapat diamati melalui kebiasaan, praktik beribadah, maupun tradisi yang diwariskan. Setelah kalian mengetahui faktor-faktornya, kalian wajib mengetahui bahwa identitas sosial itu terbagi menjadi dua, yakni identitas kelompok dan identitas individu. Yang pertama ada identitas individu, yakni identitas atau jati diri yang dimiliki seseorang yang ia dapat sejak lahir, maupun dari proses interaksi dengan yang lain. Ada beberapa jenis identitas individu. Yang pertama ada identitas pribadi, seperti tanggal lahir, nama, nik, dan hal-hal pribadi lainnya. Yang kedua ada identitas gender yang mengarah ke jenis kelamin. Yang ketiga ada identitas seksual. Yang keempat ada identitas kebiasaan. Dan yang kelima ada identitas makanan favorit. Yang kedua ada identitas kelompok, yakni identitas yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi sesama anggotanya dan untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok. Jenis-jenis identitas kelompok yakni identitas nasional, contohnya seperti pada video tersebut. Mereka berasal dari Indonesia karena ciri khas tertentu yaitu benderanya melambangkan Indonesia. Yang kedua ada identitas agama, yakni berbagai ciri dari agama yang dipeluk oleh beberapa orang sehingga menjadi cerminan suatu kelompok. Selanjutnya ada identitas suku, yakni identitas yang terkandung pada ciri khas suku di daerah-daerah tertentu. Yang terakhir ada identitas suatu kelompok. Misalnya, pengikut jenis musik tertentu akan secara umum memiliki ciri berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembentukan identitas sosial. Yang pertama, alasan manusia selalu mencari identitas mereka. Jadi, menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk yang berakal atau berpikir. Jadi, ketika berpikir, manusia bisa menyadari keberadaan atau eksistensi dirinya dan juga orang lain. Jadi, melalui berpikir dan rasa ingin tahunya, manusia dapat mengidentifikasikan dirinya dan juga orang lain. Makanya, manusia selalu berpikir karena identitas sangat berhubungan dengan konsep diri yang dibayangkan oleh diri sendiri dan diterima oleh orang lain. Nah, itulah alasan manusia selalu mencari identitasnya atau jati diri mereka.
Yang kedua, ada pembentukan identitas sosial menurut Stuart Hall. Menurut beliau, ada dua cara pandang. Yang pertama, identitas sebagai wujud. Artinya, identitas sebagai ciri-ciri yang terbentuk sejak lahir dan bersifat alamiah. Jadi, seseorang hanya bisa mengikuti dan pasrah akan identitas yang diberikan. Yang kedua, identitas sebagai proses menjadi, artinya tidak bersifat alamiah, dibentuk secara sosial atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui proses sosialisasi dan pada tingkat kelompok bisa terlihat melalui kesamaan ide, nilai-nilai, dan kebiasaan. Yang ketiga, ada pembentukan identitas sosial menurut Erich Fromm. Menurut beliau, pembentukan identitas tidak bisa lepas dari identitas diri dan identitas sosial. Yang pertama, identitas diri berguna untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya lewat perbedaan ciri fisik dan kepribadian. Untuk menghasilkan identitas sosial dari individu tertentu, identitas diri tidak bisa dilepaskan dari konteks komunitasnya. Tidak terlepas dari konteks komunitasnya, maksudnya manusia sebagai makhluk sosial atau membutuhkan orang lain, dan nilai dan norma yang ada di komunitas atau masyarakat tempat ia hidup yang pada akhirnya memengaruhi peran sosialnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu konsekuensi dari identitas sosial. Yang pertama, ada eksklusivitas, yang artinya sikap yang memperlihatkan adanya perasaan dan keinginan untuk membedakan diri dengan kelompok lain. Maksudnya, membatasi diri, baik dari sisi akses, interaksi, kerjasama, dan sebagainya. Eksklusivitas ini dapat menimbulkan rasa superioritas, yang artinya merasa identitas lebih unggul, paling benar, dan menganggap identitas kelompok lain lebih rendah atau salah. Eksklusivitas bisa terjadi pada lingkup yang lebih besar dan didasari oleh identitas seperti suku, agama, maupun antar golongan. Adapun konsekuensi dari eksklusivitas, yaitu bisa terjadi konflik jika eksklusivitas dibarengi dengan sifat superior yang merasa identitas kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain. Jadi, konflik bisa terjadi ketika eksklusivitas bertemu dengan sikap diskriminatif, minim toleransi, dan merendahkan kelompok lain, bahkan budaya kekerasan. Yang kedua, ada inklusivitas, yaitu kondisi, keadaan, perasaan, dan keinginan yang mau menerima maupun terbuka akan perbedaan identitas di masyarakat. Contohnya, kalau masyarakat saling bertoleransi dengan berbagai perbedaan identitas seperti suku, agama, dan ras. Konsekuensi dari inklusivitas adalah menimbulkan konflik di masyarakat jika inklusivitas didasari oleh dominasi identitas. Jadi, konflik akan terjadi ketika identitas yang dikuasai merasa kurang dihargai dan butuh pengakuan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang identitas sosial. Semoga penjelasan tersebut dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you guys!